Assalamualaikum, salam Satria. Satria Muda Indonesia, Indonesia Jaya. Kembali lagi dengan saya Agung selaku pembawa acara, dan narasumber saya Coach Eko Julianto. Beliau merupakan salah satu mantan atlet provinsi terbaik yang Provinsi Bengkulu punya, dan beliau sekarang menjadi salah satu atlet yang Provinsi Bengkulu punya dan salah satu pelatih terbaik. Beliau terakhir membawa Provinsi Bengkulu dapat medali perunggu melalui atletnya bernama Alex. Coach Eko, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Coach Eko. Terima kasih, Coach Eko, telah menyempatkan hadir di acara ini, Coach Eko. Sebelumnya, Coach Eko, mungkin rekan-rekan tidak kurang mengenal Coach Eko. Nah, izinkan saya mempersilakan Coach Eko untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Julianto. Saya bergelut di bidang dunia pencaksilat ini sudah dari kelas 3 SD ya. Oh, dari kelas 3, dari kecil berarti Coach ya? Dari kelas 3 SD. Dulu pertama kali masuk pencaksilat itu di perguruan Terlat Sakti. Terlat Sakti, siap. Itu awal mula saya ditempa menjadi seorang pembela diri itu di perguruan Terlat Sakti. Nah, seiring berjalannya waktu, perguruan Terlat Sakti beserta dengan para sesepuhnya itu mengembangkan sayap menjadi salah satu perguruan yang sekarang termasuk salah satu perguruan yang sangat-sangat bersaing di Provinsi Bengkulu maupun di kancah nasional, yaitu perguruan Persinaga. Persinaga ya. Perguruan Persinaga. Nah, perguruan Persinaga itu kita bangun itu pada tahun 2012. Pada tahun 2012 itu kita bangun perguruan Persinaga dengan notabene guru besarnya adalah sesepuh dari Terlat Sakti juga. Siap. Bapak Samsul Rizal. Ya. Dan digawangi oleh 9 dewan pendekar, salah satunya adalah saya. Ya. Oke, Coach Eko. Berarti sudah malang melintang Coach Eko di dunia pencaksilat, Coach ya? Ya, lumayan. Dari kecil sampai sekarang. Berarti begitu cintanya Coach Eko dengan dunia pencaksilat ini, Coach ya? Iya. Oke, Coach. Coach, gini Coach, sedikit yang mau saya tanyakan, Coach. Awal mula kecintaan Coach menggeluti dunia pencaksilat itu pada saat kapan, Coach? Mungkin kalau dari kecil kan kita baru coba-coba, Coach ya. Yeah. Mulai benar-benar menekuni di dunia pencaksilat itu pas kapan, Coach? Ya, jadi pada saat zaman saya mengikuti bela diri mungkin prestasi itu tidak seperti sekarang. Ya. Kalau sekarang itu kompetisi udah sangat-sangat banyak ya. Kalau zaman dulu itu apalagi di provinsi kita kompetisi untuk pencaksilat itu sangat-sangat kurang. Jadi azas untuk mengikuti bela diri itu ya memang betul-betul untuk menjaga diri, bukan untuk ranahnya ke prestasi. Ranah prestasi ya. Iya. Jadi pertama kali mulai dari kelas 4 SD itu baru mengenal yang namanya pertandingan itu malah di kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA ya. Cukup lama berarti spare waktunya cukup lama ya. 7 tahun kurang lebih. Hampir 7 tahun baru dikenalkan dengan yang namanya kompetisi. Itu ada pekan olahraga pelajar daerah dulu. Ya. Kita mengikuti itu dan ya sampai sekarang. Dan akhirnya kecintaan itu mulai mendarah daging pada saat diberikan oleh amanah oleh guru besar Persinaga Bapak Samsul Rizal untuk mengembangkan Persinaga ini menjadi salah satu tolak ukur dan role model nantinya untuk di dalam segi sistem mekanisme itu menjadi role model untuk perguruan-perguruan yang lainnya hingga terbentuk seperti yang udah kita rasakan seperti sekarang. Iya, benar Coach. Tapi Coach Eko ini setahu saya Coach Anda salah satu atlet yang 3 kali Coach ya sampai ngikut Porwil Coach ya. Iya. 3 kali ikut Porwil. Saya sangat tahu perjuangan beliau, rekan-rekan, betapa luar biasanya beliau. Mungkin beliau
tidak dapat lolos pada saat jadi atlet Iya. PON, tapi beliau dapat membawa atlet menjuarai PON di Sumut, Sumatera Utara kemarin kawan-kawan. Iya. Ya, bersama dengan atletnya Bung Alek ya. Ya. Coach Eko gini, Coach Eko. Pandangan Coach Eko di dunia pencak silat untuk saat ini seperti apa sih? Jadi pencak silat sekarang pada umumnya itu sangat-sangat berkembang. Mulai dari periodisasi latihan, mekanisme latihan, dan banyak metodologi pelatihan yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Kendala pada saat zaman dulu itu kita tidak memungkiri di Provinsi Bengkulu kurang adanya manpower pelatih yang handal. Oke. Jadi hampir mayoritas pelatih-pelatih di Bengkulu, pelatih-pelatih pencak silat Bengkulu pada umumnya pada zaman dulu itu adalah melatih dengan azas kebiasaan, bukan dengan azas metode kepelatihan yang baik. Nah, jadi seperti yang Bang Agung tadi udah sampaikan, saya pernah 3 kali porwil Ya, siap. dan tidak pernah lolos PON. Tentu ada penyebab dan faktor-faktor kenapa bisa kita tidak pernah lolos PON. Yang salah satunya yang sangat-sangat dominan adalah tidak tertatanya suatu program latihan. Jadi dulu Provinsi Bengkulu ini ya atletnya itu ya kalau berangkat ya sekedar berangkat, tidak ada motivasi yang lebih. Betul. Hal itu dikarenakan pelatih-pelatih kita pun dulu melatih pada saat ya azasnya bukan melalui metode kepelatihan yang memang betul-betul tertata ya. Secara akademik gitu ya. Secara akademik. Iya, betul. Jadi apa yang mereka tahu dan itu yang mereka berikan kepada kita. Apakah itu salah? Tidak. Iya. Tidak salah. Dan itu yang menjadi keinginan saya lebih ingin untuk belajar lagi agar berubahnya prestasi di Bengkulu dan bisa dikenal pada umumnya di nasional, dan kita juga di Bengkulu tidak dipandang orang sebelah mata. Dan akhirnya di situ saya buktikan bahwasanya kalau seorang pelatih itu pengen belajar, memang benar-benar pengen belajar, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, itu salah satunya kita buktikan pada saat Prapopnas Lampung. Iya, Prapopnas Lampung. Zaman dulu kita Bengkulu itu sangat-sangat dipandang orang sebelah mata. Iya, betul. Kalau orang lawan Bengkulu itu itu gampang lah. Gitu, biasanya penyisian udah kalah lah. Iya. Nah, itu tapi mindset kita rubah. Mindsetnya harus kita rubah. Nah, jadi pada saat kita bawa Prapopnas Lampung yang biasanya Bengkulu hanya bisa meloloskan 1-2 atlet ke Popnas, pada saat Prapopnas Lampung itu kita meloloskan 9 atlet. 9 atlet. Ya, 9 atlet. Dan alhamdulillah juga sekarang para pelatih di Provinsi Bengkulu itu sudah memang betul-betul melalui tahap metode pembelajaran untuk di dunia kepelatihan. Gini Coach, agar terjadinya keselarasan terhadap organisasi pencak silat dengan pemerintah, terkhususnya Provinsi Bengkulu, agar prestasi pencak silat Provinsi Bengkulu itu melambung terus tinggi, Coach ya. Itu pandangan Coach harus seperti apa tuh antara pengurus provinsi dengan organisasi pencak silat, pemerintahan Provinsi Bengkulu tepatnya, Coach. Oke, pertanyaan ini pertanyaan klasik ya. Kalau seandainya kita berbicara masalah pembinaan atlet, kurangnya perhatian dari pemerintah, itu seluruhnya itu alasan-alasan yang klasik. Nah, makanya di sini saya ingin mengajak seluruh para kader di Satria Muda Indonesia, dan kebetulan juga kita Persinaga sudah melebur ke dalam Satria Muda Indonesia. Nah, di situ saya pengen mengajak bahwasanya untuk menjadi prestasi yang untuk kita bisa berprestasi itu tidak serta-merta harus mempunyai dukungan dari pemerintah. Tapi kita kuatkan dulu basis income di dalam fondasi. Fondasinya itu memang betul-betul kita kuatkan. Pada masanya, pada saat kita mau berangkat menghadapi kejuaraan itu tidak terikat pada suatu anggaran yang cuman berupa angan-angan. Sekarang seperti ini. Kalau seandainya kita terus mengeluh dengan masalah anggaran dari provinsi, anggaran A, B, C, D, kapan kita mau berprestasinya? Rasanya tidak akan selesai sampai kapanpun. Tidak akan selesai sampai kapanpun, dan itu tidak ranah kita.
Mm-mm. Makanya saya selalu pegang amanah dari salah satu guru saya juga, itu Master Dede. Mm-mm. Eh, untuk menjadi atlet itu adalah pilihan kita sendiri. Ya, Pada saat betul. kita sudah menjadi seorang atlet, sudah memutuskan menjadi seorang atlet, harus paham dulu kita ada di provinsi mana. Tidak ada yang memaksakan kita untuk menjadi atlet di provinsi Bengkulu. Tapi pada Oke, saat oke, kita sudah oke. terjun di sini, jangan menyalahkan pemerintah dong. Oke, benar. Yang mau jadi atlet siapa? Ya. Itu. Adapun nantinya pemerintah itu mempunyai perhatian ataupun tidak mempunyai perhatian, ya mudah-mudahan itu bukan ranah kita, tapi untuk mengubah sesuatu itu. Yang bisa kita rubah itu adalah prosesnya, sistemnya, proses latihan yang baik, proses latihan yang terukur, melalui program-program latihan yang baik, yang akhirnya nanti kita bisa bersaing dengan orang-orang yang memang betul-betul dilirik oleh pemerintah provinsinya. Mm-mm. Oke, coach. Nih, tadi coach sendiri ada yang sedikit pertanyaan yang menarik nih, coach. Yang ingin saya tanyakan. Tadi coach bilang meleburnya Persinaga ke dalam tubuh SMI, Satria Muda Indonesia, coach. Coach, tolong coach ceritain sedikit dong bagaimana ceritanya Persinaga bisa melebur ke dalam tubuh Satria Muda Indonesia, coach. Tolong ceritakan sedikit, coach. Saya yakin sampai sekarang di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ya. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Setiap pertemuan itu pasti ada hikmah di balik semua pertemuan. Seperti saya pertama kali bertemu dengan Sekjen Satria Muda Indonesia Pusat, Ya. yaitu Bang Alwi, Ya. dan kebetulan juga Bang Asep Solihin itu adalah adik angkat dari Satu guru besar kita, ya. Bapak Samsuri Rizal Esos. Ya. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, yang namanya mungkin hubungan batin itu tidak bisa diganggu, dan takdir itu memang tidak bisa memang sudah dipertemukan, dan dari pembahasan yang panjang akhirnya guru besar kita Bapak Samsuri Rizal dan 9 dewan pendekar yang ada di Persinaga Provinsi Bengkulu itu mengambil keputusan untuk melebur ke dalam tubuh Satria Muda Indonesia. Dikarenakan juga di dalam Satria Muda Indonesia itu tidak menghilangkan basis dari jurus-jurus aliran. Iya. Karena sudah tertuang di dalam ADRT Satria Muda Indonesia di pasal 7 itu malah tujuan Satria Muda Indonesia adalah melestarikan budaya ya. Budaya aliran pencak silat tradisional yang ada di seluruh Indonesia. Pada saat ada kata-kata melestarikan, salah konsep jika kita ingin membunuh aliran-aliran itu. Nah, makanya di dalam Satria Muda Indonesia itu tujuannya adalah memang betul-betul mengembangkan aliran-aliran tradisional yang ada di Indonesia Raya ini. Dan saya rasa juga aliran yang asli Provinsi Bengkulu di dalam tubuh Satria Muda Indonesia itu belum ada sampai sekarang. Iya. Masih didominasi oleh Jawa Barat, Sumatera Barat, iya, dan lain-lain sebagainya. Oke. Dan khusus di Provinsi Bengkulu itu mungkin baru kita yang pertama kali, dan nantinya akan diketuk. Insya Allah akan dibawa di dalam rapat kerja nasional dan disahkan bahwasanya aliran Persinaga, Persaudaraan Warna Raga itu menjadi salah satu aliran yang ada di tubuh Satria Muda Indonesia. Ini sebenarnya sangat-sangat menarik ya. Persinaga bergabung dengan SMI dengan salah satu perguruan yang sangat besar yang Indonesia punya, coach ya. Iya, benar. Dan ketuanya pun juga bukan orang barangan, coach ya. Iya. Orang yang luar biasa di Indonesia. Gini coach, harapan coach Eko dengan bergabungnya Persinaga ke dalam tubuh SMI itu seperti apa, coach? Ya, salah satu harapannya adalah aliran Warna Raga itu lebih dikenal di nasional ya. Nasional maupun Indonesia maupun internasional. Itu aliran Warna Raga ini adalah lebih dikenal nantinya ke depan, lebih dikenal di nasional maupun internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi pengembangan aliran Warna Raga ini bisa berkembang pesat, bukan hanya sekedar di Bengkulu. Iya.
tapi di seluruh Indonesia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bisa membawa besar nama Satria Muda Indonesia Satria Muda Indonesia. pada umumnya. Dan nanti kita juga tunjukkan dan kita juga buktikan pada pimpinan kita bahwasanya Bengkulu itu bukan cuma sekedar Provinsi kecil. boleh orang katakan Bengkulu adalah provinsi, tapi di dalam Satria Muda Indonesianya nanti bisa lihat sendiri. Oke. Dan sekarang kita sudah mempunyai, alhamdulillah itu 1000 di lebih. kota Bengkulu itu kita mempunyai sekitar 650 siswa. Iya. Di Kabupaten Benteng itu sekitar 100 siswa. 100 siswa, sudah 700. Di Bengkulu Utara itu ada sekitar 250-an lebih. Ya. Dan ada di Bengkulu Rejang Lebong ya. di Rejang Lebong dan di Kepayang. Kalau kita totalkan hampir 1000 siswa lebih. 1000 Dengan ring waktu yang singkat. yang singkat. Ini yang perlu digarisbawahi. Kita tidak memerlukan waktu yang lama untuk membuat Satria Muda Indonesia ini bisa berkembang pesat, berkembang total di Provinsi Bengkulu. Dan nantinya kita tentu mempunyai target di dalam program kerja ke depan Satria Muda Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu itu bisa mempunyai 5.000 siswa dalam kapasitas kurun waktu 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Ya. Itu pencapaian yang cukup besar itu Coach ya. 5.000 siswa untuk Provinsi Bengkulu. Tapi mudah-mudahan Coach apa yang udah dicanangkan bisa terwujud. Amin. Coach Eko, dalam jangka pendek nih Coach, dengan leburnya Persinaga ke SMI, itu Coach Eko pengen membawanya seperti apa? Targetnya seperti apa Coach jangka pendek ini? Oke, di dalam jangka pendek tentunya kita ada program yang tadi mungkin sorry sebentar, mungkin tadi jangka panjang Coach ya, 5.000 siswa. Nah, sekarang yang jangka pendeknya Coach. Oke. Untuk jangka pendeknya program kerja kita jangka pendek itu kita tentu untuk meraih target jangka panjang tadi itu ada step by step yang harus kita jalani. Yang pertama itu adalah menjalankan TOT dan pengkaderan. Itu yang akan kita lakukan pada bulan Januari. Tanggal 24 sampai tanggal 25 Januari ya 2026. Dan di situ juga kita akan membuat forum wali murid dan melaksanakan latihan gabungan seprovinsi Bengkulu. Itu insya Allah di forum wali murid itu akan dihadiri oleh 1.000 lebih wali murid. Dan di latihan gabungan itu akan dihadiri oleh sekitar 700 lebih anggota kita. Dan juga nanti akan dihadiri oleh duta besar. Oh ya, karena itu yang sangat-sangat menarik Coach ya. Berarti begitu cintanya Coach ya. Beliau duta besar Indonesia untuk Portugal rela, insya Allah kalau tidak ada halangan dan kendala, beliau bisa hadir ke Bengkulu membuka langsung acara tersebut Coach ya. Amin. Kita harapkan, kita doakan semoga Ibu Susi bisa hadir ke acara TOT nanti. Besar harapan kami semoga Ibu sehat selalu di sana dan dijaga kesehatannya. Ya mungkin banyak juga yang tidak tahu bahwasanya seorang putri asli Bengkulu itu sudah menjadi duta besar. Ya, menjadi duta besar untuk Portugal. Iya. Ya. Karena kita berada di satu payung di Satria Muda Indonesia. Alhamdulillah. Karena sekjen kita juga melekat dengan Ibu Susi. Iya. Ya, akhirnya mempermudahkan kita untuk mengundang Ibu Susi kembali ke Bengkulu ya, yang jelas. Suatu kehormatan lah Coach ya. Suatu kehormatan. Coach Eko banyak menerbitkan atlet-atlet yang sangat luar biasa Coach. Ya. Oke, Coach Eko. Balik lagi ke materi ini Coach Eko. Sebenarnya Coach Eko, rahasia apa sih Coach Eko? Saya lihat sekarang jangka pendek udah beberapa tahun ya, dari 2021 sampai sekarang 4 tahun terakhir ini Coach. Yeah. Udah banyak sekali Coach menjebolkan atlet-atlet itu keluar nasional Coach. Yeah. Itu triknya seperti apa sih Coach? Misalnya dalam segi latihan Coach. Yeah. Apa penekanan Coach Eko yang sangat Coach Eko tekankan kepada atlet-atlet Coach Eko, walaupun mungkin beda-beda perguruan Coach ya? Ya. Oke, Coach. Benar. Seperti apa itu Coach? Yang pertama mungkin Bang Agung tahu sendiri, pembinaan atlet di Provinsi Bengkulu itu kan sangat-sangat minim. Sekarang pertanyaannya adalah
pada saat pe- pada saat pembinaan atlet di provinsi kita minim, apa yang harus kita lakukan? Nah, dari pertanyaan itu muncullah masalah. Masalah itu yang harus kita Pecahkan. pecahkan. Hmm. Masalah itu yang harus kita pecahkan. Contoh, Bengkulu tidak ada PPLP. Ya sudah lama ya nggak ada ya. Ya, sangat-sangat lama tidak ada PPLP. Bengkulu hanya ada SKU. SKO itu pun nggak Iya. nggak bertanding keluar coach ya, berapa Ya, tahun ini benar. coach ya. Nah, jadi minimnya jam terbang ada, gitu juga. ya jadi akhirnya jam terbang kita minim, ya semuanya kita minim. Nah, pertanyaan yang paling sederhana untuk memecahkan masalah tersebut adalah ada keikhlasan dari seorang pelatih itu memang betul-betul turun untuk memikirkan atlet-atletnya. Jadi jangan sekali-sekali seorang pelatih itu kalau mau menciptakan atlet, pikirannya harus uang dan uang. Kalau uang nggak jalan gitu. Ya, kalau nggak ada uang nggak jalan. Nah, salah satu kelebihan yang mungkin bisa saya katakan kelebihan, kenapa atlet-atlet yang saya pegang itu hampir mayoritas sekarang bisa bersaing, bukan berarti mereka bisa juara semua di nasional, tidak juga. Banyak juga yang kalah, banyak juga yang tumbang. Tapi mayoritas bisa bersaing di nasional. Kenapa? Karena saya punya waktu untuk melatih. Banyak teman-teman kita di Provinsi Bengkulu itu karena kesibukan pekerjaan mereka, akhirnya melatihnya tidak menjadi fokus utama. Nah, karena beda dengan saya memang fokuskan diri saya untuk menjadi seorang pelatih yang memang pagi, siang, sore itu tuh memang saya betul-betul luangkan waktu untuk melatih. Maaf coach, saya potong coach. Sebenarnya coach itu bukan meluangkan, tapi sudah mewakafkan diri ya. Iya. Mungkin sedikit mendalam itu coach ya. Karena udah totalitas di dunia pencaksilat. Terus sebenarnya itu perjuangan yang luar biasa kawan-kawan. Beliau udah rela menghabiskan waktunya memang menggeluti dunia pencaksilat demi prestasi luar biasa untuk provinsi kita tercinta, yaitu Provinsi Bengkulu. Itu suatu pencapaian yang luar biasa yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh pelatih-pelatih lain, coach. Iya, coach. Coach Eko, gini coach, gini coach, ini yang terakhir berangkat ini kan waktu itu kita ke ini coach ya, ke Indonesia Open di Sumatera Utara. Kebetulan kita juga membawa berapa medali yang luar biasa, 2 medali emas coach ya. 2 medali emas, 1 perak ya. Iya. 1 perak itu udah pencapaian luar biasa. Mungkin sekarang orang kalau ketemu Bengkulu tuh mungkin ada tek. Saya rasa seperti itu sekarang. Mungkin kalau dulu seperti yang kita tadi di awal kita omongkan bahwa untuk mengalahkan Bengkulu mungkin orang Bengkulu gampang lah ini. Mungkin kalau sekarang atlet luar ketemu Bengkulu dah Bengkulu. Karena kita Bengkulu ini sekarang susah ditebak coach, kalau saya pandang coach. Apa ya namanya, underdog gitu. Kuda hitam. Kuda hitam yang sangat bisa membahayakan sekarang karena banyak atlet-atlet nasional. Kemarin si Yeli mengalahkan salah satu atlet platnasnya Myanmar ya. Singapura dan Myanmar. Itu kan suatu pencapaian luar biasa. Sudah mengalahkan atlet sekelas platnasnya negara-negara lain gitu coach. Itu perjuangan coach mengembleng si Vira dan Yeli itu seperti apa coach? Ya sebenarnya tidak ada target. Target tidak ada. Yang jelas itu kalau sudah punya mimpi ya mimpinya digantungin aja, nggak usah dipikirin lagi. Fokusnya dengan proses. Fokus aja dengan proses, lewati hari demi hari dia memang betul-betul konsisten latihan. Memang betul-betul konsisten di dalam gizinya, konsisten di dalam istirahatnya. Adapun hasil yang mereka gapai sekarang itu buah dari proses yang mereka sudah jalani selama ini. Jadi bukan boleh berbangga, tapi ya itu bukan sesuatu yang harus terus-menerus dibanggakan kalau menurut saya. Karena kualitasnya juga masih sekedar Indonesia Open. Itu harusnya menjadi batu lompatan untuk ke depan bisa lebih baik lagi. Masih banyak yang harus dibenahi sebenarnya dari hasil-hasil pertandingan yang sudah ada itu pulang menjadi suatu evaluasi untuk kita ke depan biar bisa menggapai prestasi yang lebih baik lagi. Adapun target untuk ke depan
Itu kita sudah menyiapkan untuk proses persiapan jangka panjang itu untuk di Bekapon ya 2027. Bekapon 2027. Iya. Kalau ukurnya harus bisa, insya Allah bisa Lolos. masuk PON dan bisa bawa medali di PON 2028. 2028. Dan tembus lagi jadi atlet nasional. Atlet nasional Amin, nanti, amin. amin. Kita harapin mereka bisa, siapapun itu, Ya. atlet Provinsi Bengkulu dapat mewakili Provinsi Bengkulu untuk membela Garuda di dadaku, bendera merah Ya. putih, tulisan Yang Indonesia di sedikit punggung. Bang Agung yang bisa saya sampaikan juga untuk adik-adik Penonton. atlet sekalian. Ya. Kalau memang punya cita-cita itu ya harus bermimpinya setinggi mungkin. Iya. Kalau mimpinya belum tinggi, kira-kira masih bisa digapai, itu berarti mimpinya belum terlalu tinggi. Kalau mimpinya bisa digapai, ya mimpi harus tinggi mungkin. Mimpi harus tinggi mungkin dan kita upayakan untuk bisa menggapai apa yang sudah kita impikan. Salah satu contoh, siapa yang bisa menyangka atlet Bengkulu bisa membawa nama Indonesia di kejuaraan remaja dunia di Abu Dhabi. Habis ya. Sudah bisa kita buktikan. Iya. Dulu kita di Prapopnas yang notabene kita diisi dengan Jawa Barat, DKI Jakarta dan lain sebagainya, kita bisa mendapatkan medali emas di Prapopnas. Iya. Itu. Nah, kemarin juga yang terbaru ini di Pomnas. Oke, kita baru mendapatkan medali perunggu, tapi ingat loh, di Pomnas kita sepanjang sejarah pencaksilat belum pernah mendapatkan medali perunggu. Iya. Pomnas berarti sudah ada peningkatan. Sudah ada peningkatan. Bukan perguruan kita saja, tapi juga ada kita dari yang lain, teman-teman juga dari perguruan yang lain juga mulai sama-sama berjuang. Iya. Jalan utamanya ya untuk provinsi sebenarnya. Iya. Jalan utamanya untuk provinsi. Betul. Ini sebenarnya sangat-sangat luar biasa statement yang dikeluarkan oleh Coach Eko ya. Nah, Coach Eko, gini, mungkin ada nih pertanyaan yang sedikit, mungkin bukan sedikit, tapi pasti ada pertanyaan itu. Gimana cara Coach Eko memanage atlet itu? Pasti atlet itu punya rasa jenuh, Coach. Ya. Cara Coach Eko memanajemen rasa jenuh atlet Coach Eko itu sendiri itu seperti apa, Coach? Ya, oke. Jadi untuk menjadi seorang pelatih itu bagi saya pribadi, kita tidak boleh yang namanya kita harus memikirkan diri kita sendiri tanpa memikirkan pemikiran si atlet, itu nggak boleh. Jadi memang seorang pelatih itu harus memahami psikologi atlet-atlet, wajib memahami psikologi setiap dari atlet-atletnya, bukan dia yang ingin difahami. Itu dulu. Jadi pada saat seorang atlet itu bisa memahami gestur tubuh, tatapan mata dari si atlet, kita paham keinginan dia mau di mana. Nah, dari situlah seorang pelatih itu bisa mengambil keputusan apa yang harus dia lakukan dengan setiap person-person atlet yang mereka punya. Jadi baru bisa kita kasih resep, oh rupanya yang ini mungkin dia lagi nggak fokus atau lagi mempunyai masalah sendiri. Nah, mungkin kita bisa bawa ke ranah yang lain. Untuk setiap atlet intinya mempunyai pemecahan masalah yang berbeda, tidak bisa kita samakan. Berarti benar, Coach ya. Yang nama juga beda kepala, beda pikiran, beda case atau insiden atau ke masalah yang dihadapi masing-masing personality atlet tersebut. Berarti itu kawan-kawan tips dari Coach Eko, kawan-kawan. Nah, Coach Eko, di dunia pencaksilat ini sekarang menurut saya Coach Eko udah mulai merata, Coach. Bagaimana pandangan Coach Eko untuk peluang Provinsi Bengkulu ke depannya, Coach? Tergantung ya. Kalau kita bilang untuk Provinsi Bengkulu, terakhir kita berkaca by data. By data. Apa artinya berkaca by data? PON 2024 di Sumatera Selatan, Bengkulu hanya meraih 7 medali perunggu. 7 medali perunggu. Apakah menjadi bahan pecutan untuk provinsi kita, untuk pemerintah daerah? Seharusnya menjadi bahan pecutan. Seharusnya. Tapi pada saat pemerintah daerah itu tidak menjadikan olahraga itu menjadi skala prioritas, salah satu yang mereka prioritaskan, ya seluruhnya bakal sia-sia.
beda seperti tempat orang lain. Eh, Bukan berarti kita membanding-bandingkan, tapi memang satu kritikan itu harus kita lontarkan. Mau sampai kapan provinsi kita ini eh, tidak berubah di dalam segi untuk membina atlet-atlet yang punya. Sekarang coba kita lihat, setiap atlet-atlet yang dimiliki provinsi Bengkulu, mereka banyak pindah keluar provinsi. Kenapa? Karena tidak ada kesejahteraan. Tidak ada kesejahteraan yang didapat mereka untuk membina, untuk Menunjang menunjang mereka prestasi untuk tersebut. memang fokus di Prestasi. provinsi yang mereka Provinsi, punya. iya. Mereka pilih keluar. Tandanya apa? Sekarang pada saat mereka keluar, apa pemerintah daerah harus marah gitu? Nggak bisa. Tidak bisa. Mereka punya kehidupan. Mereka punya kehidupan. Sudah berapa tetes keringat yang mereka curahkan untuk latihan. Tiba-tiba mereka harus berangkat dengan biaya sendiri terus menerus. Setiap orang punya titik jenuh. Setiap orang punya titik jenuh. Dan akhirnya nanti indikasi keberhasilannya ya mudah-mudahan sekarang kayak seperti sekarang KONI Provinsi Bengkulu juga sudah mempunyai ketua umum yang baru ya. Iya. Dan mudah-mudahan dengan regulasi yang ada sekarang pemimpin daerah yang baru sekarang lebih bisa menjadikan olahraga sebagai prioritas untuk kedepannya. Karena bagi saya pribadi, daripada kita memakai BPJS Kesehatan untuk berobat, lebih baik kita memang betul-betul investasikan diri kita untuk olahraga. Jadi mengajak olahraga itu memang betul-betul bukan cuma sekedar untuk prestasi aja. Ya, kalau Bang Agung lihat ya, pemerintah kita itu selalu menggembar-gemborkan masalah kesehatan, berobat gratis, berarti nyuruh orang untuk sakit. Iya. Sebenarnya bukan solusi. Ya olahraga, berarti nyuruh orang untuk sehat. Biar BPJS yang disiapkan oleh pemerintah itu nggak kita pakai. Iya. Itu tujuan orang olahraga. Iya. Iya betul. Ya kalau bagi saya pribadi, mudah-mudahan apa yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang melalui KONI Provinsi Bengkulu yang baru itu bisa menghasilkan bibit-bibit atlet yang handal untuk kedepannya. Iya. Coach Eko, mungkin sekarang beberapa tahun ini mungkin semenjak kita bisa saya bilang bahwa Persinaga adalah pelopor open turnamen untuk di Bengkulu. Iya. Ya. Kan udah banyak mulai sekarang berapa tahun terakhir ini. Iya. Mungkin sekarang atlet-atlet di Bengkulu mungkin tryout-tryoutnya nggak ada. Iya. Mungkin wadahnya itu pada saat kita open turnamen. Iya. Itu pandangan Coach Eko terhadap open turnamen tersebut itu seperti apa Coach sekarang? Ya kalau untuk sekarang ya alhamdulillah. Kalau untuk kompetisi yang ada sekarang seperti kegiatan-kegiatan open turnamen baik yang diselenggarakan oleh IPSI yang bekerja sama dengan Kemenpora atau yang lainnya instansi yang lain itu sudah mulai alhamdulillah sudah mulai banyak. Dengan adanya kegiatan-kegiatan pertandingan yang banyak tentu bisa menunjang kualitas atlet, karena percuma latihan terus kalau tidak pernah bertanding kan seperti itu. Nah sekarang pertanyaan yang kedua, pada saat kegiatan kejuaraan itu sudah mulai banyak, seharusnya atlet yang kita prioritaskan untuk menjadi atlet di masa depan itu sudah bisa mulai memilih kejuaraan mana aja yang harus mereka ikuti, kejuaraan mana aja yang tidak usah mereka ikuti. Jadi mulai ada skala prioritas. Bisa memilah-milah mana yang harus diikutin, mana yang tidak. Mulai bisa memilah. Oh ini harus kita ikuti. Karena ibarat regulasinya jelas, peraturan pertandingannya memang betul-betul misalnya contoh 2 menit bersih, misalnya kayak gitu, itu memang harus kita kejar. Sekarang sudah banyak pilihan-pilihan kegiatan-kegiatan pertandingan itu yang memang betul-betul menuju ke ranah peraturan-peraturan prestasi tentunya, mulai dari segi waktu, mulai dari segi regulasi, ya, dan juga Provinsi Bengkulu juga, insya Allah ke depan juga rasanya untuk pencaksilat juga mulai berbenah untuk itu ya. Ya mudah-mudahan Coach dengan apa yang kita bicarakan malam ini mungkin bisa kawan-kawan diambil pelajaran
baiknya seperti apa, buruknya seperti apa gitu kan. Dan kawan-kawan yang selagi masih muda, ingat seperti tadi investasi kata coach tadi, bukan hanya menyediakan obat, tapi olahraga supaya sehat gitu ya. Oke, terima kasih kawan-kawan telah menyempatkan untuk menonton channel kami. Terima kasih banyak. Salam Satria.